Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys di Receh to Rich. Masih bersama gue Eko. Dimana di sini gue nge-share perjalanan investasi gue dengan modal receh ya guys ya, hari per hari. Oke, gimana kabarnya guys? Semoga sehat selalu ya. Dan gue doakan semoga apapun impian dan cita-cita kita semoga cepat terwujud. Amin. Oke, untuk sebelum seperti biasa ya guys ya, sebelum ke kegiatan investasi gue, seperti biasa gue mau bahas sesuatu dulu. Oke, di sini seperti sesuai dengan judul, investasi kripto bikin cepet kaya atau investasi kripto bikin cepet kaya. Emang iya, oke. Eh, gue jawab enggak ya guys ya. Kalau menurut gue enggak. Kita harus konsisten ya guys ya. Mau modal kecil, modal besar itu harus konsisten gitu guys dengan strategi kita gitu, dengan strategi yang benar tentunya ya. Tapi kan tapi memang ada sih beberapa orang yang mungkin memang luck kali ya guys ya, keberuntungan gitu ya. Dia baru beli, tahu-tahu mungkin sehari atau seminggu atau sebulan kemudian itu tahu-tahu kripto yang dia beli itu naik tinggi gitu ya. Oke, banyak memang kisah-kisah seperti itu, tapi sekali lagi kalau menurut gue itu hanya faktor keberuntungan aja. Jadi jangan berharap seperti itu gitu ya guys ya. Oke, nih ada seperti ini, gue udah ada contohnya ya guys ya. Sorry, kok jadi keluar masuk sih ini. Oh gitu. Oke, nih dia nih guys nih. Dari negara kita sendiri nih guys ya. Namanya Rio Eki Pranata, ini dia seorang mahasiswa ini ya. Oke, ini dia awalnya itu dia terjun di kripto itu nggak sengaja guys, karena ikut-ikutan temennya gitu ya. Ikut-ikutan temennya dia beli Shiba Inu kalau nggak salah, Shiba Inu sebesar 500.000, dan kemudian dia lupa guys kalau dia udah punya, sampai akhirnya ditegur lagi sama temennya itu ya kan. Itu Shiba Inu naik gitu ya kan. Begitu dibuka aplikasinya dia, ternyata memang benar. Pada saat dibuka itu Shiba Inu yang dia punya itu harganya sudah melambung tinggi sekali, udah 1 M lebih gitu ya. Jadi benar-benar nggak nyangka dia gitu, jadi faktor luck aja. Nah setelah itu baru deh tuh, kalau nggak salah dia ceritanya dia jual separohnya itu sekitar 500 jutaan gitu ya. Itu sama dia dipakai untuk modal trading dan belajar tentang kripto sampai sekarang. Nah ini kabar terakhir sih katanya sekarang asetnya dia ini udah mencapai 5 miliar lebih. Nah, tapi diawali dengan keberuntungan sekali lagi ya. Kalau nggak salah cuma 3 bulan itu setelah beli Shiba Inu, dia ngelupain gitu, ibarat kata dia lupa, setelah 3 bulan ternyata Shiba Inu itu naik tinggi gitu. Nah jadi seperti itu, jadi faktor luck gitu ya guys ya. Kalau menurut gue sih kita jangan berpatokan kepada faktor luck gitu ya, tapi dengan konsisten. Kayak gue lebih suka sih yang seperti itu, karena lebih lebih masuk akal gitu ya. Tapi bukan berarti gue benci sama si Rio ini, bukan ya, bukan, atau anti dengan si Rio ini, tidak. Ini hanya sebagai contoh aja, diawali oleh faktor luck gitu ya guys ya. Oke, nah emang ada yang dengan konsisten gitu. Oke, banyak ya guys ya. Kalau di Indonesia ini juga banyak ya, kayak nama-nama seperti siapa tuh, Timothy Ronald yang sekarang lagi booming tuh ya kan. Itu konsisten dia dari tahun ke tahun gitu ya kan, sampai akhirnya bisa seperti itu dengan strategi-strategi tentunya, dengan belajar dulu terlebih dahulu gitu kan. Atau Andy Kripstock ya, dan masih banyak lagi sih. Nah ini salah satu contoh ini, kalian bisa nih, ini dia punya ini nih, punya apa namanya tuh, channel YouTube. Buat yang belum tahu ya, ketik aja Dogecoin Millionaire gitu ya. Nah ini Glauber Kostes Soto soto Makassar kali, atau soto Betawi ya guys. Oke, jadi kalau dia ini apa ya, Dogecoin maksimalis ya. Ada orang mah kebanyakan kan, ini agak fenomenal nih guys sendiri nih ya, agak-agak fenomenal gitu ya, agak-agak ekstrim. Orang-orang mah Bitcoin ya kan, Bitcoin maksimalis, atau Ethereum ya kan maksimalis. Dia Dogecoin guys, jadi dia begitu yakinnya Dogecoin ya, sama Dogecoin dia nabung terus di Dogecoin tiap bulan dari gajinya ya kan, sampai akhirnya terakhir yang gue kabar denger sih, nilai Dogecoinnya dia sudah 3 juta dolar guys. Wow, kalau dirupain berapa tuh guys, ya kan. Oke, so anyway,
Kalau menurut gue jangan pernah berpikiran investasi itu cepat kaya gitu ya guys. Investasi itu sama seperti nabung sebenarnya ya guys ya. Jangan berpikiran wah biar cepet kaya investasi, ya akhirnya nanti ujung-ujungnya kita kecele, ya kan, kita kecele akhirnya banyak yang suka ketipu tuh karena bermimpi seperti itu guys. Tapi kalau lo konsisten pelan-pelan ya guys, itu bisa guys, bisa bertambah terus. Oke, kita langsung ke ini aja guys ya, langsung ke aplikasi gua Bitime, kita buka posisi gue berapa nih. Oh, masih loading guys. Gue pakai Bitime ya guys. Disclaimer, di scam nggak, gue nggak dibayar sama Bitime ya. Cuman kebetulan aja gue pakai Bitime. Pertama karena gue ngerasa nyaman, cara makainya itu gampang, daftarnya juga gampang ya guys ya. Terus juga di video keberapa itu gue sempet tampilin untuk tes ininya ya kan, karena kan gue lihat di beberapa ini kan ada yang komen katanya deponya susah, depositnya susah, terus withdrawnya atau nariknya juga susah gitu kan. Gue ada di video berapa itu gue coba tes masukin dan ngeluarin gitu ya, deposit dan tarik gitu ya, itu cepet kok guys. Oke, untuk posisi gue ada di 727.000 ya. Sebulan gue masukin kemari itu deposit itu 50.000 guys ya. Kalian bisa hitung sendiri ya. Dari Januari ya gue mulain, cuman memang gue bikin video ini memang baru ya. Bikin YouTuber bikin YouTube ini memang baru. Oke, ini di pasar favorit ini adalah koin-koin yang gue hold ya, atau yang gue investasiin. Oke, strategi gue adalah gue beli selalu di bawah harga sebelum gue beli ya, untuk strategi saat ini ya guys ya. Kemarin udah gue umumin bahwa strategi gue agak sedikit berubah. Jadi gue hanya akan beli, gue nggak ngelihat harganya, gue nggak ngelihat minusnya berapa, tapi gue ngelihat harganya di bawah dari harga sebelum gue beli. Oke, kayak contohnya di sini ya, ini BTC ya, Bitcoin ya, ada di 2 miliar 22 juta. Oke, kita lihat, cek di trading, kita cek di riwayat terakhir gue beli BTC berapa. Oke, 2 itu ya, yang ini nih yang gue klik tuh ya, gue klik lagi, nah tuh ya, 2,31 juta ya. Oke, kita back di pasar. Berarti ini turun ya dari harga gue terakhir ya guys ya. Berarti gue akan melakukan pembelian. Oke, beli. Pembeliannya gue lakukan di minimum ordernya dia ya. Saat ini nih Bitcoin di ini harga minimumnya tuh pembeliannya 20.000 guys. Tadi gue lebihin ya 20.500 karena ini gue masuk daftar tunggu nih ya di 22 gue masuk di mana tuh 22 tuh dia tuh 2276 ya. Oke, dapat apa enggak nih nanti kita lihat aja ya guys ya. Oke, kita lanjut ke babynya. Baby di harga 768, gue terakhir beli harga berapa tuh. Itu dia memang begini guys ya, nggak usah dak dikduk. Kalau ini udah biasa naik turun begitu untuk kripto mah, kayak roller coaster, naik turun naik turun. Oke, baby gue terakhir di 835, sekarang harga lagi berapa nih, 768 ya guys ya, waktunya gue masuk lagi. Untuk baby pembelian minimum itu adalah 10.000 ya, jadi gue beli 10.000, gue lebihin 100 rupiah untuk ininya apa namanya tuh. Langsung dapet ya, alhamdulillah ya. Untuk BTC belum dapet nih guys, dapat di harga berapa tuh, 769 ya guys ya, dapat 13 koin tuh ya. Harga terakhir ini nih 835, harga yang sekarang 769, jadi di bawah ya guys ya, seperti itu. Nah terus nanti dari situ gue staking. Belum dapat juga nih guys Bitcoinnya guys, 723, tapi ini masih di bawah ya, tadi gue beli terakhir. Ini kita batalin aja biar langsung dapat ya guys ya, biar kalian juga bisa langsung ngeliat. Ini 20.500 des beli, dapat nggak? Dapat. Oke, kita lihat di 2,23 ya terakhir BTC ini ya, 2,31 ya. Oke, berarti di bawah ya, di bawah harga terakhir gue beli tadi. Kalau yang tadi kan dibatalkan nih guys ya, lihat ya yang urutan kedua dari atas itu dibatalkan. Oke, jadi seperti itu guys. Oke, untuk
PLPA atau Palapa ya. Untuk Palapa seperti kemarin gue bilang, ini koin native-nya Bitime, gue hanya sebagai dukungan aja, jadi gue nggak beli lagi, gue staking aja. Untuk WLFI juga begitu ya, WLFI juga begitu, gue hanya staking aja. Kita ke aset. Oke, posisi PNL hari ini masih minus ya guys ya, biarin aja. Oke, untuk IDR masih ada 229.000. Untuk baby, oke, yang di staking ada 40. Jadi rencananya untuk baby nanti kalau udah selesai stakingnya itu, gue staking lagi dengan ditambah jadi 45 koin atau 50 koin gitu ya guys ya. Oke, untuk Bitcoin juga, Bitcoinnya masih PNL kumulatifnya udah keluar ya, masih hijau nih posisinya, dikit banget 0,02. Ya nggak apa-apa, namanya juga modal receh guys. Oke, untuk palapanya, untuk WLFI, oke, nah stakingnya nih terakhir kapan nih untuk ininya baby cairnya tanggal 13 ya, sekarang baru tanggal 9. Oke, nah, oke seperti itu ya guys ya. Oke, ini kalau yang di sini nih total uang yang ada di sini nih total aset ya guys ya, aset yang di staking gitu ya guys ya. Kan staking nih ya. Nah, kalau yang di ringkasan tuh di pojok di deretan atas tuh ada ringkasan, gue klik. Nah, ini yang secara total, kalau saldo ini total baik yang IDR yang ada di dalam spot ya, ini kan ada spot ya kan, ada staking gitu, ini totalannya itu ya. Jadi yang kita lihat di situ totalannya. Tapi kalau kita mau narik, yang kita lihat IDR. Nah, IDR ini yang bisa ditarik kalau ke rekening kita kalau kita butuh uangnya gitu ya guys ya. Oke, disclaimer on, apapun yang gue lakukan di sini sifatnya hanya sekedar sharing ya guys ya. Sharing perjalanan dari investasi receh gue, yang modal receh yang gue mulain dari kripto ya guys. Seperti tadi gue bilang ya, gue dari Januari kemarin, sebenarnya Januari 2025 ini sampai ke sekarang ya, 50.000 gue top up. Kalau di top up masuk kemari nih ke IDR kalau habis top up, tapi nggak langsung gue beliin, gue nunggu kayak tadi ya, nunggu sampai harganya di bawah gitu ya, baru beli, kumpulin terus gitu guys ya. Sekarang untuk nilai asetnya sudah sekian. Oke, alhamdulillah. Oke, sampai di sini dulu guys. Kalau ada yang mau ini apa namanya bertanya, monggo di kolom komentar, akan gue jawab semampu gue gitu ya. Oke, see you again tomorrow. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.